Beliau berkata, malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, 3 hal, 3 perkara. Apa 3 sebab tersebut? Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam adanya para malaikat di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya baginda Nabi besar Muhammad di muka bumi. Adanya Nabi di muka bumi, lahirnya Nabi di muka bumi sudah tentu lebih utama dan lebih mulia daripada adanya malaikat di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu adalah rahmat Allah hanya untuk umat Nabi Muhammad, bukan untuk umat-umat yang lain, tapi hanya untuk umat Islam, hanya untuk umat Nabi Muhammad sahaja, bukan untuk umat-umat yang lain, khusus hanya untuk umat Nabi Muhammad saja. Sedangkan malam Maulid adanya Nabi, lahirnya Nabi, itu bukan hanya rahmat bagi untuk umat Islam saja, tetapi rahmat bagi seluruh umat, rahmat bagi seluruh manusia, rahmat bagi seluruh makhluk, rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka sudah tentu rahmat bagi seluruh alam semesta lebih utama, lebih mulia dan lebih besar daripada rahmat yang hanya untuk umat Nabi Muhammad saja. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena Maulidnya Nabi, tidak akan pernah ada yang namanya Lailatul Qadar. Itulah 3 sebab kenapa malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar menurut Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Islam, iman, ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, sabar, taqwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah. Tidak akan ada itu semua kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah menukil perkataan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Berkata Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin ma'adha safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, engkau begitu agung, engkau begitu engkau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu luhur, kau begitu sempurna. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi sempurna. Berawal darimu hari-hari yang mulia dalam Islam, berawal darimu hari-hari yang agung dalam Islam, karena pada mula lahir makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat hari lahirnya Nabi, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau pernah bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat Abu Lahab disiksa dan diazab oleh Allah di dalam neraka. Akan tetapi setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya Abu Lahab. Bagaimana cara Allah meringankan? Dari selah-selah jarinya itu keluar air, sehingga dia bisa minum dari air tersebut setiap hari Senin. Sayyidina Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa hanya setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksamu? Apa kata Abu Lahab? Karena dulu ketika Muhammad lahir di hari Senin. Ketika Muhammad lahir, aku bergembira sesaat. Ketika itu aku punya budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah datang membawa kabar kelahiran Muhammad. Karena aku senang, karena aku bahagia dengan kabar kelahiran keponakanku Muhammad, maka aku memerdekakan Suwaibah. Nah, karena kegembiraanku itulah, karena aku gembira dengan lahirnya Muhammad, walaupun kegembiraanku hanya sesaat, karena itulah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin.
Itu Abu Lahab yang kafir. Itu Abu Lahab yang membenci Nabi sampai dia wafat, sampai dia mati. Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin karena pernah bergembira dengan lahirnya Nabi. Maka bagaimana dengan kita, umat Islam, umat yang beriman kepada Nabi Muhammad, umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad, kalau kita bersyukur setiap nafasnya kita, bergembira setiap nafasnya kita, berbahagia setiap hembusan nafas kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Coba kita pikir, Abu Lahab saja yang kafir, Abu Lahab saja yang benci kepada Nabi, Allah ringankan azab dan siksanya. Memang betul bahwasanya mimpi tidak bisa dijadikan landasan hukum. Akan tetapi yang namanya mimpi, kemudian hadis dhaif, itu bisa dipakai dalam fadhailul a'mal dan bisa dipakai dalam targhib, bisa dipakai juga dalam tarhib. Abu Lahab, Allah ringankan azab dan siksanya. Bagaimana dengan kita, umat baginda Nabi besar Muhammad, kalau kita berbahagia dan bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad? Nah, kita duduk pada malam hari ini untuk berbahagia, untuk bergembira, untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam qasidah burdahnya, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad. Kamu tahu kenapa kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura? Kita berpuasa pada hari Asyura karena dulu Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah akan puasa mereka pada hari Asyura. Ketika Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, maka Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Apa kata orang Yahudi Madinah? Kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena kami bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Allah selamatkan Musa pada 10 Muharram, makanya kami bersyukur kepada Allah dengan berpuasa. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Makanya puasa 10 Muharram menjadi ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berpuasa pada 10 Muharram? Untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, saudara-saudara, jikalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad? Bukankah dikatakan laulahu lam fakaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah Allah keluarkan dari ketiadaannya. Dunia beserta isinya, alam semesta, semua tidak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad. Seluruh alam semesta terselamatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Jikalau bersyukur atas selamatnya Nabi Musa menjadi ibadah sunnah, bagaimana bersyukur atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad? Oleh karena kita duduk di sini untuk berbahagia, untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Siapa yang suruh kita berbahagia? Siapa yang suruh kita bergembira dengan lahirnya Nabi, dengan adanya Nabi? Yang suruh bukan para ustaz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para asrafun soleh, bukan para a'immah, bukan a'immatul arba'ah, bukan a'immatul madahir, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in, bukan juga para sahabat, bukan juga Nabi Muhammad, bukan juga malaikat. Akan tetapi yang memerintahkan kita berbahagia, bergembira dengan adanya Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah
dan dengan rahmat Allah. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi, kemudian dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, kemudian dalam kitab tafsir Al-Kabir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil karangan Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur karangan tafsir Al-Athur karangan Al-Imam As-Suyuti, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi, kemudian tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Imam Qurtubi, kemudian tafsir Jalalain Al-Imam Jalalain Al-Mahalli, dan yang dilanjutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Dalam tafsir-tafsir tersebut dikatakan bahwasanya karunia Allah, ada yang berkata ilmu, ada yang berkata iman, ada yang berkata Islam, ada yang berkata akal. Kemudian apa rahmat Allah? Rahmat Allah dalam tafsir Bil Ma'thur, yakni menafsirkan suatu ayat dengan ayat yang lain. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Dengan adanya karunia Allah, yaitu iman, Islam, Al-Quran, ilmu, dan dengan adanya rahmat Allah. Siapa rahmat Allah yang paling besar, yang paling mulia, yang paling agung? Rahmat Allah yang paling besar, yang paling mulia, yang paling agung adalah baginda Nabi besar Muhammad. Nikmat Allah yang paling besar, yang paling mulia, yang paling agung. Kalau kalian bertanya kepada para ustaz, para kiai, para habaib, kebanyakan mereka akan menjawab nikmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling agung adalah iman. Sebagaimana banyak para penceramah di panggung-panggung, banyak beliau-beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi kalau kalian bertanya kepada Bahar bin Ali bin Smith, apa nikmat Allah yang paling besar? Apa nikmat Allah yang paling luas? Apa nikmat Allah yang paling agung? Bahar bin Smith akan menjawab, nikmat Allah yang paling besar, yang paling luas, yang paling agung, yang paling luhur adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sebab kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan pernah ada yang namanya iman dan tidak akan pernah ada yang namanya Islam. Maka dengan adanya karunia Allah dan dengan adanya rahmat Allah yang paling besar, yaitu Nabi Muhammad, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira, kata Allah, dengan adanya karunia Allah dan dengan adanya rahmat Allah. Maka kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk bergembira, untuk berbahagia, untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis maulid yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keutamaan ini, tidaklah kita keluar dari ini majlis kecuali Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil, semuanya Allah ampuni berkat maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit, itu adalah sedikit daripada intisari daripada maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, kemudian saya ingin menjelaskan, saudara-saudara, dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka min 'udwun tada'asa'il jasad bis-sahari wal humma." Nabi kita Nabi besar Muhammad, beliau bersabda, perumpamaan seorang mukmin di dalam saling menyayangi, di dalam saling mencintai, di dalam saling tolong-menolong, di dalam saling membantu. Perumpamaan seorang mukmin bagaikan satu jasad, bagaikan satu badan, bagaikan satu tubuh. Apabila ada sebagian anggota tubuh yang merasakan sakit, apabila ada sebagian anggota badan yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya, seluruh anggota badannya akan ikut merasakan sakit, saudara-saudara. Saudara-saudara, apabila kita sakit gigi, maka nggak mungkin yang merasakan sakit itu hanya gigi saja. Kalau kita sakit gigi, seluruh anggota tubuh kita akan merasakan sakit. Betul? Kalau kita sakit jempol, kita punya jempol cantelan, maka yang sakit bukan hanya jempol,
Tapi yang merasakan sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya merasakan sakit, saudara-saudara. Seperti itulah kata Nabi, perumpamaan, contoh, misal seorang mukmin di dalam saling tolong menolong, saling mencintai, saling mengasihi, saling bantu membantu, saling membahu, maka seperti satu badan. Apabila sebagian anggota badan merasakan sakit, seluruh badannya akan ikut merasakan sakit. Nah, saudara-saudara, apabila ada sebagian seorang mukmin, apabila ada sebagian umat Islam yang merasakan kesedihan, maka kesedihan itu pun akan kita rasakan, penderitaan itu pun akan kita rasakan. Saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu, saudara-saudara kita sesama muslim, sesama mukmin yang berada di Cianjur, mereka ditimpa musibah, saudara-saudara. Maka penderitaan yang mereka alami itu pun adalah penderitaan kita. Kehilangan mereka adalah kehilangan kita, kesengsaraan mereka adalah kesengsaraan kita, kesedihan mereka adalah kesedihan kita, air mata mereka adalah air mata kita, darah mereka adalah darah kita. Mereka yang kehilangan harta benda sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Mereka yang kehilangan rumah sama seperti kita kehilangan rumah kita. Para orang tua yang kehilangan anaknya, anak-anak yang kehilangan orang tuanya, sama seperti kita orang tua kehilangan anak kita, dan seperti kita anak-anak kehilangan orang tua kita. Para suami-suami yang kehilangan istrinya, istri-istri yang kehilangan suaminya, sama seperti kita sebagai suami kehilangan istri kita, dan istri kita kehilangan kita, saudara-saudara. Jikalau kita sebagai seorang mukmin tidak merasakan penderitaan mereka, tidak merasakan beban mereka, tidak merasakan rasa sakit mereka, maka tidak pantas kita disebut sebagai mukmin. Oleh karena kita doakan, mudah-mudahan Allah angkat segala macam bencana, Allah angkat segala macam musibah, khususnya di Cianjur, umumnya di negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah berikan saudara-saudara kita di Cianjur kesabaran, Allah berikan ketabahan. Kehilangan mereka, rasa sakit mereka, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih mulia dan lebih agung. Saudara-saudara, zilzal atau gempa bumi terjadi bukan hanya zaman sekarang, bukan hanya di Cianjur, bukan hanya di daerah-daerah yang berada di Indonesia, akan tetapi dari zaman Nabi Muhammad sudah ada yang namanya gempa bumi. Ketika itu Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bersama Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau bersama 3 orang sahabat beliau ketika itu dilanda gempa bumi. Ketika bumi berguncang, beliau letakkan tangan suci beliau, beliau letakkan tangannya di bumi, beliau letakkan tangan beliau di tanah. Apa kata beliau kepada bumi? Beliau berkata kepada bumi, wahai bumi, belum saatnya bagimu. Wahai bumi, belum saatnya bagimu. Berhentilah engkau berguncang, wahai bumi. Ketahuilah, di atas engkau ada seorang Nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Di atas engkau ada seorang Siddiq, maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di atas engkau ada 2 orang syahid, maksudnya Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan. Maka berhentilah engkau berguncang, wahai bumi. Ketika Rasulullah meletakkan tangan sucinya di atas tanah dan memerintahkan bumi berhenti untuk bergoyang, seketika bumi berhenti bergoyang. Ketika bumi berhenti, apa kata beliau? Beliau berkata kepada para sahabat, dosa apa yang telah kalian lakukan? Maksiat apa yang telah kalian berbuat sehingga mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza zulzilat al-Madinah, فخطب عمر بن الخطاب أمام الناس فقال عمر ما أسرعتم ما أحدثتم. Ketika Madinah dilanda gempa bumi, Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkhutbah, beliau kumpulkan manusia, beliau kumpulkan rakyat, beliau kumpulkan umat, kemudian beliau berkhutbah. Apa khutbah beliau? Apa ceramah beliau? Apa nasihat beliau? Beliau berkata, sungguh cepat apa yang telah kalian lakukan, sungguh cepat apa yang telah kalian perbuat. Demi Allah, andaikan besok ada gempa susulan, saya tidak ingin tinggal bersama dengan kalian. Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang gempa bumi. Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, tidak akan terjadi yang namanya gempa bumi, melainkan terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atas bumi, terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat maksiat di atas bumi, sehingga bumi gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Anas bin Malik
Beliau bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang gempa bumi. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Tidak akan terjadi gempa bumi kecuali 3 perkara ini telah merajalela. 3 hal telah merajalela. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, istahalla zina. Perzinahan itu menjadi sesuatu yang halal. Orang berzina di mana-mana, pagi, siang, sore, malam, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin. Orang-orang berzina, laki-laki, perempuan di pinggir jalan, anak-anak muda kita di pinggir-pinggir jalan, pacaran, pelukan, ciuman, ikhtilat, bercampur laki dan perempuan. Mereka zina mata, mereka zina tangan, mereka berzina di pinggir-pinggir jalan. Mereka mempertontonkan, mereka bangga berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat pelacuran di mana-mana. Orang-orang berzina tidak punya rasa malu kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Zina adalah dosa yang besar. Orang berzina secara sembunyi-sembunyi dan orang yang berzina secara terang-terangan dosanya lebih besar. Orang yang berzina secara terang-terangan, karena itu adalah istahalla zina, menganggap zina sebagai perkara yang halal, menganggap zina sebagai sesuatu yang halal. Perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Wa istibahal khumul, minuman keras. Minuman keras, saudara-saudara, seperti perkara yang boleh, seperti perkara yang mubah. Minuman keras di mana-mana, pagi, siang, sore, malam. Orang mabuk di mana-mana. Orang megang bir, megang minuman keras, udah seperti minum air, saudara-saudara. Megang botol bir seperti megang aqua. Dengan bangganya mereka pertontonkan gitu loh, saya mabuk, ini loh, saya bajingan, saya preman, saya mabuk. Bangga dengan mabuknya, bangga dengan botol birnya. Mereka pertontonkan berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa darabu bil ma'azif. Orang-orang mulai memukul, orang-orang sibuk memainkan musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dangdut di mana-mana, orkes di mana-mana, disco di mana-mana. Bukan hanya di kota-kota besar, bahkan di kampung-kampung, di desa-desa. Orang-orang lupa baca Quran, lupa berzikir, lupa baca wirid, lupa bertahlil, bertasbih, bertakbir, bertamjid, lupa. Mereka sibuk dengan musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah. Sibuk TikToknya, sibuk Instagram, sibuk main handphone, sehingga lupa membaca Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam, tiap saat pegang handphone, Qurannya berdebu di rumahnya, saudara-saudara. Orang-orang lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah SAW. Perzinahan di mana-mana, minuman keras di mana-mana, musik-musik yang berlupa lalai kepada Allah. Coba engkau lihat, sebentar lagi malam tahun baru atau Februari, malam Valentine, atau setiap malam Minggu. Coba kau lihat, yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, yang paling banyak lupa dan lalai kepada Allah, yang paling banyak mabuk-mabukan, yang paling banyak pacaran, yang paling banyak melacur, bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam, putra-putri kita, putra-putri kalian, anak-anak muda Islam yang paling banyak berbuat dosa dan paling banyak berbuat maksiat di bumi Indonesia, saudara. Oleh karenanya, kalau ada bencana, kalau ada musibah, jangan kalian bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau turunkan bencana? Ya Allah, kenapa kau berikan musibah? Ya Allah, kenapa kau berikan gempa bumi? Kenapa kau berikan tsunami? Kenapa kau berikan tanah longsor? Kenapa kau berikan kebakaran? Kenapa kau berikan banjir bandang? Jangan engkau bertanya kepada Allah, tetapi tanyakan kepada diri kalian, tanyakan kepada diri saya, Baharul Smith, tanyakan kepada dirimu, tanyakan kepada orang tua kita, tanyakan kepada anak-anak kita, tanyakan kepada pemuda-pemudi kita, tanyakan kepada para ulama-ulama kita, para ustaz, para kiai, para habaib, para penceramah, para pengkhutbah, para tokoh-tokoh agama, tanyakan kepada para pengurus-pengurus masjid, tanyakan kepada para pemimpin-pemimpin majelis taklim, tanyakan juga kepada para aparat, kepada para pejabat, kepada para penguasa, kepada para pemerintah, tanyakan kepada RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya, bupatinya, wali kotanya, menterinya, presidennya, tanyakan kepada mereka perbuatan dosa apa, perbuatan maksiat apa yang telah mereka lakukan sehingga
kita dan para pejabat-pejabat kita. Tanyakan kepada para ulamanya, para ustadznya, para kiainya, para habibnya, para penceramah-penceramahnya, kenapa para ulamanya jadi ulama kontrak, jadi ulama yang tujuannya amplop, tujuannya harta, tujuannya dunia. Tanyakan kepada para ulama-ulamanya, kenapa para ulama-ulamanya mereka menukar Al-Quran, menukar ayat Allah demi kepentingan perutnya. Kenapa mereka mencari hidup dalam Islam, mencari hidup dalam dakwah, mencari hidup dalam pondok pesantrennya? Kenapa para ustadznya, para kiainya, para habaibnya jadi penjilat pemerintah, jadi penjilat pejabat, jadi penjilat penguasa? Yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tanyakan kenapa para ulama-ulamanya jadi gerak-gerak bersorban. Tanyakan kepada para pejabatnya, tanyakan kepada para aparat, tanyakan kepada para pemerintah, tanyakan kepada para penguasa, berapa banyak harta rakyat yang mereka korupsi, berapa banyak uang rakyat yang mereka curi, berapa banyak rakyat yang mereka sengsarakan, berapa banyak rakyat yang tidak mereka sejahterakan, berapa banyak, kenapa keadilan tidak mereka tegakkan, kenapa kezaliman, kemungkaran mereka biarkan, sehingga menggunakan bencana, mengundang balak, mengundang musibah dari Allah sampai membocorkan perahu, semua tenggelam dalam perahu itu, saudara-saudara. Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, kenapa kita biarkan kezaliman, kemungkaran? Oleh karenanya, kalau di kampung kalian ada toko-toko yang jual minuman keras, atau ada pabrik-pabrik minuman keras, atau tempat-tempat pelacuran, robohkan, saudara. Jangan hanya karena beberapa bangsa-bangsa yang berbuat dosa, beberapa bangsa-bangsa yang berbuat maksiat, Allah turunkan bencana dan musibah. Kalau Allah sudah turunkan bencana dan musibah, maka yang kena bukan hanya kita para pendosa, orang-orang yang tidak berdosa, bayi-bayi yang tidak bersalah, orang tua yang tidak bersalah, mereka semua pun ikut kena dampak daripada bencana dan musibah tersebut, saudara-saudara. Oleh karena takut kepada Allah, kembali kepada Allah. Kalian para pemuda-pemudi Islam, sampaikan kebenaran, tegakkan keadilan, lawan kezaliman, lawan kemungkaran, lawan kemaksiatan. Jangan pernah tunduk kepada ketidakadilan, jangan pernah tunduk kepada kezaliman. Sampaikan kebenaran, walaupun seluruh dunia harus membencimu, harus mencacimu, harus memakimu. Saudara-saudara, saya Pak Arifin, berkali-kali saya keluar masuk penjara, sampai penjara udah bosan dimasuki sama saya, saudara-saudara. Tahun 2018 saya masuk, 2018 itu saya masuk yang keempat kali. 2018 saya masuk, 2020 saya bebas, saya keluar, saudara-saudara. Baru 2 hari saya sudah dibawa ke Nusa Kambangan, ditahan, dibawa ke Nusa Kambangan. Tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol, saya dibikin seperti penjahat besar, saya dibikin seperti penjahat kelas kakap. Tangan saya diborgol, borgol tangan, nyambung ke perut, borgol perut, nyambung ke kaki. 2021 saya bebas, saudara-saudara. Baru 1 bulan saya bebas, sudah masuk lagi, sudah ditahan lagi, saudara-saudara. 2022 kemarin, baru beberapa bulan yang lalu saya bebas. Kenapa? Saya keluar masuk penjara. Apakah saya penjahat? Apakah saya jahat? Apakah saya bangsat? Apakah saya bandar narkoba? Apakah saya koruptor? Apakah saya menjual aset negara? Tidak. Kenapa saya ditahan? Kenapa saya ditangkap? Karena saya menyampaikan kebenaran. Karena yang saya bela rakyat yang kesusahan, rakyat yang menderita, saudara-saudara. Yang saya lawan pejabat-pejabat yang zalim, penguasa-penguasa yang merampas hak rakyat. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang kesusahan. Oleh karenanya, bagi saya, Pak Arifin Smith, saya bersumpah demi Allah, saudara-saudara, jangankan hanya di penjara, demi bangsa, demi negara, demi Indonesia, demi NKRI, demi bangsa dan rakyat Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya untuk jumpa. Tidak ada kata kapok, tidak ada kata kapok,
tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah di dalam berjuang untuk bangsa, untuk agama, dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kalian para pemuda-pemudi Islam, sekarang bukan zamannya kalian untuk enak-enakan. Sekarang bukan zamannya kalian untuk nongkrong. Sekarang bukan zamannya kalian untuk menghabiskan waktu kalian dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sekarang waktunya kalian untuk bangun, berjuang bangsa, berjuang untuk agama, berjuang untuk negara, lawan para pengkhianat bangsa, lawan para koruptor-koruptor, lawan siapapun yang menyengsarakan rakyat, siapapun yang membodohi rakyat, siapapun yang berbohong kepada rakyat. Lawan, jangan pernah tunduk kepada kezaliman, jangan pernah tunduk kepada kemungkaran. Sekalipun risiko paling kecil di penjara, risiko paling besar, kalian harus mati karena menegakkan kebenaran tersebut. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka para pengkhianat bangsa, mereka para perusak agama, mereka bisa memenjarakan jasad saya, mereka bisa memborgol tangan saya, perut saya, kaki saya, mereka bisa memisahkan saya dengan anak-anak saya yang masih bayi, mereka bisa memisahkan saya dengan istri saya, mereka bisa memenjarakan saya selama 5 tahun, saudara-saudara. Mereka bisa memenjarakan saya, mereka bisa memenjarakan badan saya, tubuh saya, jasad saya. Akan tetapi demi Allah, walaupun badan saya kalian penjarakan, tetapi suara-suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa kalian penjarakan sampai datangnya hari kiamat, saudara-saudara. Oleh karena saya tanya semua yang hadir di sini, siap sampaikan kebenaran, siap tegakkan keadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap lawan kemaksiatan, siap lawan koruptor, siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan siapapun yang menyengsarakan rakyat, siap tegakkan keadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Indonesia, hidup Indonesia, hidup NKRI, hidup Islam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jadikan para ulama kita ulama yang baik, ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, para pejabat-pejabat pemerintah, penguasa dan pejabat pemerintah dan penguasa yang baik, yang amanah, yang berbuat adil kepada seluruh rakyat tanpa pandang bulu, berbuat adil kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, amanah, jujur, bisa dipercaya, mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, menjaga aset-aset bangsa, menjaga aset-aset negara di tangan-tangan asing yang ingin memperbudak bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allah jadikan negara kita negara yang aman, makmur, sejahtera, selamat dunia akhirat. Allah jadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah babuna, tabarak hitanuna, yasin sarfuna, kaf ha ya ain sad kifayatuna, hamim ain sin kaf himayatuna. Fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim, fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim, fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.